Halo, Assalamualaikum Najma. Halo Najma. Halo Najma. Oh, suara Miss kedengeran? Hmm, hmm, Kedengeran kak. Oke. Najma, are you okay? Sehat? Sehat. Oke. Kedengarannya agak lemes ini. Kenapa nih? Eh, ngantuk kak. Ngantuk ya? Capek. Bisa mas. Full ya di sekolah tadi. Iya. Oh my God. Najma keren banget sih masih les malam-malam. Ya. Oke, Najma mau sediain minum dulu mungkin atau cemilan biar nggak ngantuk? Boleh. Udah ada minum kak. Oke, udah ada minum. Buku, pulpen udah aman buat nyatet. Udah. Oke, oke. Karena kemarin terskip, mohon maaf ya. Oke, dan alhamdulillah Iya teman nggak saya apa-apa. juga udah baikan. Oke, thanks ya Najma. Iya. Iya, itu first time saya nemenin dari nol orang opname. Ternyata seperti itu. Wow. Mm-mm. Urus administrasi, bolak-balik Temennya sakit apotik. apa kak? Biasa, masalah mahasiswa itu kalau nggak pusing, mah, ya kayak campur aduk gitu loh dia rasanya lemes berhari-hari. Hmm. Iya, iya 2 tahun lagi kayaknya Najma ini ya. Semoga nggak kena ya Najma. Najma harus tetap sehat. Iya. Iya, memang begitu mahasiswa. Oke, kita mulai ya Najma, biar kekejar materinya Najma. Oke, kita akan bahas statistika. Oke, wait. Kemarin Najma masih ingat pembahasan terakhir kita itu di variabel ya. Iya. Kita udah di variabel. Oke, jadi eh variabel bebas sama variabel terikat. Oke, mungkin sebelum lanjut, kalau menurut Najma atau bisa Najma jelasin ke saya, jadi variabel bebas itu apa? Sorry, Najma pakainya independen sama dependen ya. Oke, Iya. boleh jelasin ke saya variabel itu apa? Eh. Hmm. Bentar kak. Mm-mm. Eh, apa tadi? Hmm, variabel dependen sama independen itu apa? Eh, Kalau independen itu em, yang menyebabkan enggak yang diteliti. Kalau yang dependen itu apa ya namanya, kayak sebabnya, akibatnya apa hasilnya. Oke. Hasil dari yang kita teliti deh kak. Bener sih, tapi itu udah Itu inti. sih yang Mm-mm. apa, Iya, terus? itu aku ada jadinya kayak gitu soalnya di sekolah. Bener-bener. Itu memang inti dari ini aja sih, variabel itu. Yang penting itu kata kuncinya ya. Jadi kalau misalnya Oke. si independen, tadi kata Najma itu yang diteliti, nggak salah. Memang dia yang diteliti atau dia itu yang akan disoroti gitu ya. Yang akan mempengaruhi atau menjadi sumbernya. Tadi good, Najma dependen atau terikat dia yang dipengaruhi atau yang jadi output, yang jadi hasil atau yang menjadi dampak. Oke. Boleh Najma kasih satu contoh, misalnya ada variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa?
Misalnya kayak satu fenomena, terus Najma bilang, ini Kak variabel independennya, ini variabel dependennya. Coba menurut Najma apa? Hmm, oh, eh, em, Mm-mm. Kak, aku mau jujur, jadi tadi kakak itu suaranya sebenarnya patah-patah. Oh iya, Jadi aku nggak denger kak. sekarang Iya. sekarang masih patah-patah nggak? Tapi ini gara-gara em, agak tapi udah mending soalnya udah aku ganti pakai internet kuota. Oh Soalnya oke ini oke. wifi aku jelek banget kak. Iya bener, akhirnya ini WiFi kayaknya jelek karena Boleh cuaca. ulangi nggak kak? Oke, jadi saya Iya. bilang, Najma kasih contoh satu kejadian, terus Najma kasih tahu mana variabel independen dan mana variabel dependennya. Kalau independen itu eh, volume air di tandon. Terus dependennya itu waktu ngisi air. Ya kak. Jadi ceritanya Najma lagi ngisi tandon. Terus Iya, variabel variabel dependennya apa? dependennya waktu ngisi tandonnya, independennya itu hmm, apa tadi volume tandon, volume air. Iya, volume. Volume air. Oke, jadi menurut Najma, semakin banyak volume air, akan semakin lama waktunya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kayak gitu. Halo Najma? Iya. Oke, 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 oke. Oke, kalau misalnya contoh keseharian, kayaknya kalau contohnya Najma Hmm. barusan itu emang nggak salah, tapi itu nggak perlu diteliti nggak sih? Karena pasti kan? Oh, iya. Soalnya aku Hmm, ngambil dari contoh soal kak. oke, oke. Ya, contoh soalnya, coba yang lebih sehari-hari Najma aja. Oh, em, eh, independennya itu independennya itu wait, aku udah kepikiran independennya tapi independennya belum. Independennya itu independennya itu banyaknya ayam yang digoreng. Independennya itu waktu masaknya. Oke, Ya kak. banyak ayam yang digoreng sama waktu. Oke, mirip ya sama Iya. contoh pertama, is okay. Mungkin yang pengen Najma kepoin deh, kayak ini ada hubungannya nggak ya? Kayak gitu. Hal-hal yang pengen Najma kepoin. Ini tuh ada hubungannya sama ini nggak ya? Kayak misalnya kemarin kita bahas kan, kayak pengalaman, misalnya pengalaman dia latihan, misalnya dia semakin banyak belajar, apakah nilainya makin tinggi atau enggak? Itu kan hal-hal yang kayak kita pertanyakan kayak gitu. Kalau yang Najma kepoin di sekitar Najma ada nggak? Yang kayak kok bisa ya? Apa ya? Kayak gitu. Em, Sebenarnya ada, tapi aku nggak tahu gimana cara berkata-kata. Oh, oh beneran. Wait, wait. Hmm.
Nggak jadi deh. Ih, nggak apa-apa. Bentar. Eh, nggak tahu. Eh, Mm-mm. em, kasih aku satu contoh, Kak. Kayak contohnya tuh, kayak semakin tua umurnya, berat badannya naik. Jadi berat badan sama umur. Nah, itu kan kayak ada kemungkinan naik, ada juga Oh kemungkinan. iya, iya, iya. eh jadi Kak, jadi cari sesuatu yang kemungkinannya itu nggak satu gitu. Kayak bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Makanya kita bertanya-tanya nih. Hmm. Oh iya, iya. Mm-mm. Eh, iya. Kayak gini nggak sih? Kayak semakin tua umurnya. Oh, independennya itu umurnya. Dependennya itu tingginya. Ah, ya, 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 boleh. Umur. Ya, good, bener. Jadi kayak ada ya atau tidak kan jawabannya? Makin atau enggak? Oke, good. Iya. Nah, cuma bisa. Oke, jadi statistika itu nyarinya yang begitu ya, Najma. Dia tuh nyari sesuatu yang kemungkinannya itu enggak cuma satu. Kalau tadi Najma kasih kan yang waktu sama volume air. Itu tuh kayak Mm-mm. sebenarnya orang tahu aja gitu. Kalau waktunya lama pasti air yang dikasih makin banyak. Kecuali kalau memang apa sih? Tandonnya rusak atau misalnya kerannya rusak itu beda hal. Tapi secara normal dia pasti makin lama makin banyak airnya. Nah, statistika itu nyari hal-hal yang kemungkinannya banyak. Makanya kayak nanti Najma kalau misalnya bikin penelitian, next atau ikut lomba-lomba karya tulis, ada tuh kayak istilah hipotesis. Najma pernah dengar hipotesis atau hipotesa? Iya. Hipotesa itu Mm-mm. kayak makin hipotesa itu kayak ini loh, apa ya, kemungkinan atau misalnya dugaan kita, dugaan kayak tadi Najma bilang, kayaknya makin tua umurnya itu harusnya makin tinggi. Nah, itu dugaan. Dugaan pertama, umurnya makin tua, tinggi badannya naik atau makin tinggi. Hipotesa kedua, makin umurnya makin tua, belum tentu gitu. Jadi kayak ada dua kemungkinan. Nah, itu statistik ranahnya di sana. Kayak gitu ya, yang banyak Mm. kemungkinannya. Oke. Oke, satu contoh lagi Najma sebelum kita pindah. Apa lagi ya? Dari Oke. Najma apa? Kalau ini bisa nggak sih? Eh, nggak ding. Gimana ya? Oh, independennya itu orang kurus. Dependennya itu kecepatan berlari. Kenapa waktu mulu ya? Nggak, jangan, jangan. Jangan aja. Em, yang itu aja deh, Kak. Kurus sama Kecepatan dia berlari. oke, kecepatan lari. Kecepatan lari. Oke, berarti yang independen yang mana? Independen itu orangnya. Ini kan ada kecepatan lari sama kurus nih. Najma mau bandingin kan? Apakah semakin kurus Iya, semakin cepat lari atau enggak kan? iya. Oke, berarti Najma yang mau Najma jadikan independen, yang mempengaruhinya itu yang lari atau yang kurus? Yang independen yang mana? Eh, yang kurusnya nggak sih, Kak? Bener yang kurusnya. Yang kurus. Oke. Kecepatan lari ini, Najwa mau lihat kecepatan larinya kan? Iya. Bukan Najwa mau lihat apakah pelari yang sangat cepat itu kurus, enggak gitu kan? Najwa carinya kecepatan larinya. Berarti Enggak. berarti kecepatan lari itu yang dependen ya. Iya. Oke, good. Bener. Ini bagus. Oke, Najma udah bisa ya. Oke, nah jadi kalau kita membandingkan dua variabel kayak gini, kecepatan lari atau kurus, atau kayak tadi umur sama tinggi badan, nah itu namanya statistika bivariat. Kemarin kita udah bahas ya, bivariat. Karena ada dua variabel,
Makanya ada kata bi-nya. Bi yang berarti dua sama variat itu maksudnya variabel. Oke, jadi yang Najma pelajari di kelas 9 ini adalah statistika bivariat yang kita itu mencari hubungan antara dua variabel. Kalau misalnya Najma nanti ke perguruan tinggi, nanti bisa banyak tuh. Misalnya kayak variabel bebasnya satu. Tapi nanti efek ataupun dependennya itu bisa jadi dua atau tiga. Nah, itu di perguruan tinggi mungkin Najma akan dapat. Tapi untuk di SMA, Najma belajarnya statistika bivariat yang kita cuma bandingin dua hal aja. Oke, itu statistika bivariat. Sampai sini ada yang mau Najma tanyain? Hmm, nggak ada kok. Nggak, oke. Kita next ya. Saya hapus dulu. Oke, ini ada contoh. Ada contoh menentukan variabel bebas sama terikat. Yang pertama, boleh Najma baca pernyataannya yang pertama? Wait. Apakah semakin sering seseorang berolahraga, berat badannya akan turun? Eh, Iya, ini contoh ya, jadi ada jawabannya. Oke. Oke, boleh Najma baca variabelnya? Pada bebas, waktu olahraga per minggu, variabel dekatnya itu berat badan. Oke, boleh Najma jelasin kenapa yang independen itu waktu dan dependennya berat badan? Karena yang diteliti itu waktunya, karena, eh, biar tahu, eh, gini, gini. Karena yang diteliti itu tuh waktunya, terus berat badan itu hasil dari penelitian kita. Bener. Oke, Ya nggak, itu Kak? nggak salah. Oke, benar ya. Jadi memang dia nanyanya semakin sering kan ya? Apakah semakin sering? Najma bener. Ini berarti ngomongin waktu kan? Semakin sering ini ngomongin waktu. Nah, terus dia mau tahu apakah semakin sering itu berdampak sama berat badan. Nah, jadi berat badannya dampaknya ya. Makanya dia dependen. Oke. Kalau menurut Najma, kira-kira nih, apakah semakin sering seseorang berolahraga, berat badannya akan turun? Tergantung. Mm-mm, Tapi kayaknya iya. tergantung. Tergantung kayak ada orang yang olahraga, massa ototnya bertambah, jadinya berat badannya bertambah juga. Tapi bertambahnya itu tidak semengerikan orang yang obesitas atau orang yang makan. Kayak gitu. Makanya dibuatlah penelitiannya, karena variasi banget jawabannya. Oke, good Najma. Nah, sekarang Najma tentukan variabel bebas sama terikatnya untuk pertanyaan nomor 2. Kira-kira apa? Karena aku baca pernyataannya juga nggak. Iya, boleh, boleh baca. Oke, apakah semakin banyak pengalaman kerja, maka gaji seseorang cenderung lebih tinggi? Mm-mm. Hmm, Variabel bebasnya itu, independennya itu banyaknya pengalaman kerja, terus dependennya itu gajinya. Ya nggak, Kak? Oke, good, benar. Kalau menurut Najma gimana? Apakah semakin tinggi pengalaman, gajinya akan makin tinggi? Hmm, enggak. Alasannya? Karena eh percuma aja kalau kita pengalaman kerjanya banyak, tapi posisi kerja kita di situ-situ aja. Ya, benar. Kayak emang banyak faktornya ya.
Untuk naik gaji itu atau untuk gaji tinggi itu memang banyak banget faktornya. Cuma orang kadang itu berpikir kalau semakin lama kamu ngajar ataupun semakin banyak waktu kamu kerja itu kamu akan gajinya dinaikin. Padahal di lapangan tadi kata Najma belum tentu enggak ya, kemungkinannya banyak. Apalagi yang kayak menjadi karyawan ya, dia selamanya akan jadi karyawan dengan gaji segitu. Kecuali UMR dinaikin. Ya gitulah ya. Pokoknya ini tuh hal-hal yang krusial yang sering dipertanyakan masyarakat, makanya diteliti di statistik. Oke, soal terakhir Najma, boleh dibaca? Apakah rumah yang lebih luas selalu memiliki harga jual yang lebih tinggi? Hmm, variabel bebasnya itu luas rumah, variabel dari kata harga jual. Benar. Menurut Najma gimana? Hmm, tergantung wilayah sama bahan baku yang dipakai buat bangun rumah. Tapi biasanya, enggak sih. Ih, benar tahu yang Najma Karena bilang. tergantung tipe. Iya, Soalnya benar. kan Mm-mm. banyak rumah yang lebih luas, tapi dia itu lah daripada rumah-rumah di cluster-cluster gitu. Padahal rumah di cluster itu lebih sempit daripada rumah yang luas Iya, good. Good gitu. banget. Gitu. Nah, Nah, yang barusan Najma lakuin itu menganalisis, analisis sederhana. Najma pikirin faktor-faktornya, pikirin hal-hal lain. Nah, itu menganalisis. Good. Ya, jadi harga rumah itu tidak selalu tentang luas atau kecil ya. Tadi Najma bilang ada lokasi, kemudian tadi Najma bandingin sama Korea, benar banget. UMR, gaya hidup, semuanya itu ngaruh banget sama harga-harga, termasuk harga rumah. Oke, good. Najma good. Oke, kita sebelum kita next ada yang mau Najma clearkan dulu? enggak ada. Enggak, oke. Mungkin sebelum next, saya mau kasih tahu Najma tentang ini ya, kemarin tuh statistik. Lebih ke statistiknya sih, supaya kalau kita belajar statistik itu nggak bablas gitu loh. Nggak langsung materi, tapi Najma tahu dasar statistik. Oke, jadi statistika itu kita belajar untuk tadi ya, mencari tahu sesuatu. Jadi kalau di statistika itu, Najma itu kan mau tahu, mau tahu. Nah, mau tahu apa gitu. Misalnya mau tahu sesuatu X gitu ya. Terus Najma akan membuat hipotesa atau hipotesis. Nah, terus Najma akan kumpulin data, kemudian analisis, kemudian disimpulkan, disimpulkan. Ini secara umumnya kayak gini aja. Ini nggak detail banget, tapi gambaran umumnya itu statistika kayak gini, Najma. Jadi kalau misalnya Najma mau kerja di mana ya? BPS, Najma tahu STIS? Najma tahu STIS? Tis. STIS. Temannya Stan. Ini juga, ini bukannya incaran anak-anak ya? Atau, Oh, tahu tahu. Eh, aku nggak tahu. Aku tahunya kan. oh kamu taunya Stan. Oke, ini kan Stan itu Iya. tentang pajak ya. Nah, kalau misalnya STIS itu tentang statistika atau data. Nah, itu orang-orang yang sensus penduduk, kemudian kemiskinan, atau angka gizi buruk. Nah, itu orang-orang yang kerja di sini nih. Nah, di STIS. Nah, jadi kalau misalnya Najma tadi kepo tuh tentang sesuatu yang menurut Najma itu misalnya urgent untuk Najma cari tahu.
Misalnya apa ya Najma tadi urgent cari tahu itu masalah itu ya kecepatan lari sama berat badan. Apakah dia kurus atau gemuk? Nah, maka Najma akan misalnya judulnya adalah judul ini ya, penelitian Najma misalnya adalah tadi, apakah kecepatan lari dipengaruhi berat badan atau sebaliknya? Nah, terus Najma akan hipotesis dulu, menduga dulu, apakah iya berarti benar kalau misalnya semakin kurus semakin kencang larinya atau enggak? Atau sebaliknya, itu di hipotesis. Case hipotesis ini kan cuma dugaan. Nah, berarti Najma nggak boleh publikasi itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya Najma publikasi secara official, itu nggak bisa kalau cuma di hipotesis. Jadi kayak klaim-klaim doang itu nggak boleh. Kalau menurut ini ya, etika ilmiah. Jadi hipotesis itu nggak berhenti di situ doang. Terus Najma kumpulin data deh. Saya Najma tanya satu kelas aja itu boleh. Kumpulin data. Nah, setelah Najma kumpulin data, Najma dapat data kecepatan lari sama berat badan. Nah, habis itu Najma analisis deh. Analisis, Najma hitung pakai rumus mungkin atau nanti kita pakai ini diagram plot atau scatter. Nah, setelah Najma lihat polanya, Najma hitung, baru Najma simpulkan, oh ternyata misalnya hipotesisnya itu yang benar iya. Apa hipotesisnya saya benar. Dugaan saya benar. Setelah meneliti, setelah bertanya-tanya, setelah menganalisis. Nah, itu statistika itu sebenarnya cuma mainnya di situ, Najma. Kita itu mau tahu sesuatu, tapi melalui proses yang ilmiah, yang kayak gini. Itu sih pengenalan statistika. Ada yang mau Najma tanyakan? Mau Najma kepoin tentang statistika? Sorry kok. Halo?
Oh, Kak. Oke, kalau gini suara saya kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke, apa saya off cam aja ya? Oh, Oke, saya off cam aja ya. oke. Oke, tadi kita bahas tentang statistika. Tadi itu nggak kedengeran juga yang saya bilang dari judul sampai kesimpulan. Nggak kedengeran? Sebenarnya tadi tuh berhenti sampai ini, Kak. Sampai kita ngomongin stan sama steril tuh, stis. Terus Iya. aku ngomong bentar lagi, abis itu kedengeran lagi, Kak. Oh, oke, oke. Berarti saya ulangin part yang ini ya. Kenalan sama statistika. Oke. Oke, mungkin saya stop share dulu ya. Kita ke whiteboard aja lah biar lebih jelas. Oke, Najma udah lihat whiteboard? Hmm, bentar, Kak. Be- belum muncul? Masih loading, Kak. Oke. Eh, ah, Oke, udah, Kak. udah? Najma udah? Udah. Oke, jadi kita kenalan dulu sama statistika supaya Najma lebih ada feel-nya kalau belajar statistika ya. Semoga. Oke. Nah, statistika ini itu kayak pembelajaran yang buat kita itu tahu bagaimana caranya bagaimana caranya untuk tahu atau kepo tentang hal-hal sesuatu. Kayak tadi, apa hubungannya usia sama tinggi badan? Atau itu kan sebenarnya kurang krusial ya untuk masyarakat. Nah, biasa di masyarakat itu akan lebih susah lagi penelitiannya. Kayak misal, apakah misalnya kekayaan itu mempengaruhi misalnya kecerdasan, atau apakah misalnya makanan A itu akan mempengaruhi misalnya kecerdasan juga. Nah, banyak hal-hal. Nah, statistika itu cara untuk kita bisa punya hasil yang ilmiah. Jadi nggak sekedar klaim. Ya, jadi dengan statistik itu not claim ya. Dia nggak claim, tapi dia itu by data gitu ya, lebih ilmiah. Nah, yang pertama kita lakukan itu pasti kita eh apa ya? Masalahnya dulu mau dicari. Nah, tadi kalau Najma coba sebutin masalah yang pengen Najma kepoin. Hmm, eh itu em, semakin tua umurnya semakin tinggi Oke, badannya. oke benar, semakin tua. Oke, jadi masalahnya itu adalah usia dan tinggi. Oke. Nah, selanjutnya yang Najma lakukan adalah sorry, hipotesis dulu ya. Hipotesis. Pasti Najma punya dugaan kan? Kayak kok lihat orang itu tua makin tinggi, tapi kok ada orang ini semakin tua malah nggak tinggi-tinggi. Nah, itu kan dugaan. Jadi dugaan itu biasanya tuh ada yang positif, ada yang negatif. Kayak ini positif. Jadi positifnya itu kayak semakin tinggi usia, semakin tinggi badannya. Atau semakin tinggi usia, semakin pendek badannya. Nah, bisa tuh. Biasa hipotesis itu kayak gitu, dugaan.
Nah, selanjutnya Najma kumpulin data deh. Nah, kumpulin data. Kumpulin data. Najma kumpulin data untuk membuktikan apakah dugaan Najma yang A yang benar atau yang B yang benar. Jadi Najma kumpulin data. Kayak tadi atau kemarin kita ada contoh kalau semakin lama orang belajar, apakah nilainya makin bagus? Kan itu ada data-datanya tuh. Nah, Najma bisa tuh tanya teman-teman, misal ya, tanya teman-teman. Najma kumpulin data deh dalam bentuk tabel. Misalnya di sini usia, ini tinggi. Nah, Najma isilah data-datanya. Semakin banyak data yang Najma kumpulin, nah itu makin bagus. Kayak makin terpercaya gitu. Makin, karena kan mewakili semua orang. Kalau misalnya makin banyak. Jadi itu Najma kumpulin data. Kalau misalnya Najma udah kumpulin data, Najma analisis. Najma analisis. Bisa pakai rumus atau pakai teori. Nah, tergantung kebutuhan. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan. Jadi, setelah Najma analisis, apakah hasilnya itu sesuai atau enggak? Jadi kan kalau misalnya rumus itu kan ada kayak standarnya ya. Kalau misalnya rumusnya itu hasilnya adalah misalnya satu, berarti apa? Dua apa? Nah, tapi untuk anak SMA kalian nggak belajar ini ya. Kalian nggak belajar ini. Dari kalian tuh belajarnya dari kumpulan data langsung kesimpulan. Atau langsung ke bentuk diagram. Diagram yang akan kita pelajari itu. Jadi itu kayak seolah-olah langsung ada kesimpulannya gitu. Kalau misalnya hasilnya naik, itu berarti yes, hipotesisnya benar atau turun. Itu aja sih sebenarnya. Jadi statistika itu adalah cara untuk kita itu mengetahui sesuatu, tapi by data ya, by step-step yang ilmiah, yang logis. Oke, sampai sini dulu tentang kenalan sama statistik. Ada yang mau Najma tanyain? Nggak ada, Kak. Enggak. Oke deh, good. Oke, saya stop share. Kita kembali ke materi. Oke, nah kita masuk ke diagram pencar. Atau ada juga yang bilang sama diagram tebaran. Karena dia akan berserakan di mana-mana ya. Jadi dia kemungkinannya itu banyak. Oke, jadi tuh sebenarnya diagram itu tuh cara untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Oke, kuantitatif itu berarti yang ini ya, dapat diukur. Oke. Jadi banyak ya istilah statistik yang mungkin akan Najma temui. Najma tahu maksudnya kuantitatif? Tahu. Oke, jadi dapat diukur ya, kayak tadi Najma bilang, tinggi badan, kemudian berat badan. Jadi kita nggak bisa ukur ini Najma, kayak kedewasaan seseorang, kesabaran seseorang. Nah itu bukan kuantitatif namanya, tapi kualitatif. Jadi kalau misalnya Najma akan mencari penelitian misalnya, apakah semakin tua itu dia akan semakin bijak atau semakin ramah? Nah itu Najma akan masuk ke sini nanti. Tapi itu belum di SMA ya. Biasa di SMA itu yang sederhana-sederhana dulu kayak kuantitatif. Oke. Jadi diagram pencari itu penyajian datanya ya. Penyajian data atau memvisualkan. Memvisualkan data. Oke, di sini ada contoh. Apakah jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian? Oke, kalau menurut Najma, berdasarkan pengalaman Najma gimana? Apakah semakin banyak belajar nilai ujiannya makin bagus? Hmm, hmm, tergantung gimana cara belajarnya sih, Kak. Tapi
Tapi banyak juga sih yang banyak belajar tapi tetap aja nilainya jelek. Nah, bener. Itu kayak tergantung orang, tergantung materinya, dan banyak ya faktor-faktornya. Nah, good. Nah, cuma good. Oke, di sini ada contoh misalnya. Ini ada 10 siswa ya. 10 siswa, ada yang dari 1 jam, 2 jam, setengah jam, 3 jam, bahkan ada yang 4 jam. Oke, nah di sini dari data-datanya, itu kalau kita urutkan, oke, misalnya dari Andi. Andi 1,5, nilai ujiannya 62. Oke, jadi diagram plotnya di sini nih Andi, Andi yang ini nih, Andi yang ini. Seperti biasa ya yang Najma buat. Nah, Najma itu kan kemarin waktu kita belajar apa program linear sering bikin kayak gini kan? Sering bikin grafik yang modelnya kayak Iya. gini. Nah, itu Najma ke bawah ini deh, diagram plot ini, diagram pencar. Ya, jadi kalau diagram pencar bener caranya Najma bikin bikin grafik. Jadi dihubungkan si X sama Y-nya di tengah-tengah. Oke, dihubungkan. Oke, jadi seperti biasa ya, Najma bikinnya, bikin grafik. Lebih lebih banyak datanya, maka datanya atau plotnya itu akan makin tersebar di mana-mana. Itu sebenarnya diagram plot itu sederhana aja sih. Dia tuh kayak diagram biasa. Cuman yang bikin menarik ini karena dia ini ya, ada namanya garis. Nah, cuma tahu namanya ini garis apa yang warna merah? Em, aku cuma tahu nama korelasinya kok. Oke, namanya garis Linear regresi. positif. Oh, Mm-mm. regresi. Ya, Oke. regresi. Oke. Jadi garis regresi itu garis yang dibuat sedekat mungkin sama titik-titik. Benar kata Najma itu garis regresi itu berarti menyatakan ini ya, menyatakan hubungan, menyatakan hubungan. Oke, kita akan kalau untuk bikin grafik Najma nggak bermasalah ya. Enggak kok. Najma jago kok bikin grafik. Oke, kita masuk ke tadi positif negatif. Oke, saya next. Nah, ini dia membaca pola hubungan atau tren, pola hubungan dan tren. Oke, boleh Najma baca dulu full. Najma baca full dari atas ke bawah. Oke. Titik-titik pada diagram bisa membentuk pola tertentu. Dan pola ini mengungkapkan jenis hubungan atau tren antara dua variabel. Tren positif, positively correlated itu titik-titik bergerak naik dari kiri ke bawah ke kanan atas. Akhirnya saat variabel X naik, variabel Y cenderung ikut naik. Tren negatif, negatively correlated itu titik-titik menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Akhirnya ketika variabel X naik, Y cenderung turun. Tidak ada korelasi, no correlation, itu titik-titik tersebar secara acak tanpa arah tertentu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara X dan Y. Oke, nah jadi ini tentang ini ya, jenis hubungan atau tren. Jadi kita mau lihat hubungan antara X sama Y itu apa. Jadi X titik-titik Y ya. Jadi ini adalah jenis hubungannya. Yang pertama tren positif. Nah, jadi tren positif itu dia bergeraknya naik. Dia bergeraknya naik tapi dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kayak contoh ini gambar yang pertama yang A. Jadi dia mulainya dari kiri bawah. Jadi dari nol atau dari bawah pokoknya dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi dia semakin ke kanan dan semakin naik. Ya, jadi kurvanya.
bukan kurva ya, garisnya naik. Nah, korelasinya positif. Jadi korelasinya positif kalau dia naik ya. Dan tren datanya linear. Kenapa linear? Karena garisnya ini lurus. Lurus, karena garisnya lurus. Oke, untuk tren positif, nah cuma ada yang mau ditanyain? Yang gambar A? Ah, nggak ada kak. Oke, jadi korelasinya itu positif. Berarti kalau korelasi positif, Najma tahu maksudnya apa? Iya, Apa tuh korelasinya positif? berarti dia, wait, em, dia itu naiknya ke atas. Jadinya, wait, eh, eh, kalau, eh, mau jelasinnya ya? Kalau X-nya itu naik, jadinya Y juga naik. Jumlahnya jadi kayak makin banyak gitu. Benar, benar banget. Kalau Eh, misalnya X adalah usia, terus Y adalah tinggi badan, ini saya tulis ya. Kalau X-nya itu usia, Y-nya tinggi badan, terus setelah Najma teliti grafiknya kayak di angka, sorry, di diagram A, itu berarti menunjukkan apa? Antara usia sama tinggi badannya gimana maksudnya? Kalau grafiknya itu kayak yang A. berarti, em, berarti kalau usianya itu semakin tua, tinggi badannya itu makin tinggi. Bener, makin naik juga ya. Oke, good. Nah, sekarang kita yang kedua ya. Tren negatif. Tren negatif itu titik-titiknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini contohnya yang C ya. Contohnya yang C. Nih, jadi dia menurun dari kiri atas. Ya, jadi dari kiri atas ke bawah. Jadi kalau misalnya variabel X-nya naik, Y-nya turun. Contohnya, contohnya gimana? Kalau usia sama tinggi badan, terus bentuk grafiknya C, Najma. Berarti, Kalau semakin ya muda orangnya tar tar lu. Eh, misalnya Najma teliti usia sama tinggi badan. Pas diteliti, terus dapat hasilnya kayak yang C. oh ya, Mm-mm. wait. Berarti semakin tua orangnya, semakin pendek tingginya. Eh, Benar, eh, benar, benar. iya. Jadi kalau X-nya itu naik, ya kalau X-nya itu naik, Y-nya malah turun. Oke, betul. Jadi kalau misalnya semakin tua umurnya, malah tinggi badannya makin rendah. Good. Oke, itu yang tren negatif. Nah, sorry kita ke skip yang B. Nah, yang B itu korelasinya positif juga, tapi tren datanya non-linear. Karena dia melengkung ya. Datanya melengkung. Atau ada juga yang istilahin bukan parabolik sih, eksponen. Tapi kita pakai non-linear aja. Kayak non-linear. Jadi di datanya melengkung. Kenapa dia positif? Karena dia naik. Karena dia naik ya, dari kiri bawah ke kanan atas dia naik. Tapi karena dia itu nggak garis lurus kayak A, melengkung berarti dia non-linear. Oke. Menurut Najma, kalau misalnya melengkung maksudnya gimana? Misalnya Najma teliti usia sama tinggi badan. Terus garisnya melengkung. Bedanya sama garis lurus apa? Hmm, jumlahnya itu lebih banyak.
Kurang Eh, tepat sih. jumlah yang diteliti. Oh, kurang. Oke. Oke. Jadi, Nggak tahu. kayak emang agak susah ya. Nah, jadi kalau melengkung, kalau melengkung kayak gini, nah berarti itu kayak perlahan-lahan. Kan kalau lurus tuh kayak signifikan tuh, pokoknya naik terus, signifikan banget perubahannya itu drastis. Nah, tapi Hmm. kalau yang melengkung itu perubahannya itu pelan-pelan, step by step. Makanya dia itu melengkung gitu kan. Dikit-dikit banget naiknya. Kan kalau yang lurus tuh pasti naiknya langsung banyak kan, makanya langsung tinggi. Nah, kalau melengkung itu berarti perubahannya pelan-pelan. Gitu ya, Najma ya. Oke, intinya dia itu kayak Iya. pelan-pelan atau sedikit-sedikit. Nah, kalau yang lurus banget, yang linear tuh pasti signifikan banget. Signifikan banget naiknya, tinggi banget. Tinggi banget perubahannya. Oke, nah begitu juga berarti yang di D ya. Nah, korelasinya negatif. Boleh Najma jelasin kenapa negatif dan kenapa non-linear? Karena eh mm, gue tadi perlahan-lahan makin turun. Oke, benar. Good. Oke, Najma good. Oke, yang terakhir ini yang ini ya, no correlation ya. Nggak ada korelasinya. Ini semrawut banget datanya. Kita nggak bisa tentuin, saking acaknya, kita nggak bisa lihat X sama Y-nya. Jadi kayak random banget. Nah, cuma boleh kasih contoh, apa kondisi orang yang kalau misalnya kita tanya orang tuh kayak random banget tiap orang gitu. Hmm, Sampai nggak ada korelasinya, nggak ada gimana ya? hubungannya. Hmm, nggak tahu. Ya, karena dia saking randomnya, agak susah ya. Ya, jadi berarti antara X sama Y itu nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi. Contohnya misalnya usia sama usia sama ini kuantitatif ya, berarti yang terukur. Usia sama jumlah sepatu misalnya. Usia sama jumlah koleksi sepatu atau jumlah mobil misalnya atau jumlah rumah. Semakin tua semakin punya banyak rumah, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, kalau rumah kayaknya banyak orang yang sama ya. Misalnya jumlah sepatu. Apakah semakin tua koleksi sepatunya makin banyak? Atau misalnya apa? Nggak ada korelasinya. Sebenarnya nggak ada hubungannya antara usia sama jumlah sepatu. Jadi orang terserah aja dia mau koleksi. Misalnya ada umur 2 tahun dia sudah punya banyak koleksi. Ada umur 10 tahun dia cuma sedikit koleksinya. Jadi random banget, nggak ada korelasi. Berarti hal yang diteliti oleh Najma misalnya dia nggak ada hubungannya ya. Kalau nggak berkorelasi. Atau misalnya apakah semakin banyak usia itu anaknya semakin banyak? Nah, itu juga random banget kan jawabannya pasti. Apakah ini berkorelasi usia Iya. sama anak, jumlah anak? Nah, ternyata kalau misalnya Najma lihat grafiknya kayak gini, nggak ada hubungannya. Berarti penelitian Najma berarti menyatakan bahwa usia tidak mempengaruhi jumlah anak. Oke. Tapi kan, Sam Mm-mm. tapi kan bisa diurutin kak. Diurutin gimana? Kita urutin aja gitu kayak dari yang apa sih? Kayak yang hasilnya tuh lebih dikit ke lebih tinggi gitu. Gimana Oke. ya bilangnya? Bener kayak Nah, misalnya, gitu kak. kenapa nggak urutin aja satu anak, dua anak, tiga anak gitu? Iya. Nah, contoh nih, tapi kan misalnya Najwa mau urutin biar urut banget, biar kayak seolah-olah grafiknya naik ya.
Kak, ini dong, buat aja Y-nya itu berurut. 1, 2, 3, 4, 5 anak. Tapi umurnya berurut nggak? Umur. Misalnya yang punya Oh anak iya, satu, enggak. anak orang 30 tahun. Ini misalnya 21. Jangan-jangan yang punya anak 5 ini orang yang nikah muda misalnya. Yang misalnya masih 19 tahun. Nah, berarti kan datanya Najma akan acak kan? Karena X-nya itu tiga Iya. puluh 30 di sini datanya naik di sini. Terus umur 19 di sini ya, Najma acak. Berarti kalau datanya acak berarti nggak ada hubungannya ya antara usia sama jumlah anak. Usia pernikahan Tapi ya. kan Usia kalau apa yang tuh? iya, kalau kita menghitung kayak yang semakin tua, semakin tinggi itu kan juga kita naruhnya juga bisa acak gitu. Kayak nggak kita urutin gitu. Bener. Karena memang nggak berkorelasi kan usia sama tinggi badan. Oh iya juga. Hmm, coba adik kita yang umurnya berapa tuh kayak udah lebih tinggi dari kita nggak sih? Apalagi yang cowok kan. Enggak sih, masih pendek. Coba aja nanti kalau dia udah puber. Oke, dia tinggi banget. Oh iya, Oke. iya juga. Mm-mm. Atau kayak apa ya? Usia misalnya. Usia kan aja mah nggak mungkin bakal nyari beda antara 4 tahun dan 20 tahun kan. Itu kan pasti nyata lah perbedaannya. Pasti Najwa akan teliti nanti usianya itu umur misalnya 20 sampai 25 tahun. Karena nggak mungkin Najma neliti orang sebanyak itu. Pasti ada rentang usia yang akan Najma teliti. Bahkan ketika Najma hitung 5 tahun ini aja itu udah banyak banget orang yang kayak gini. Datanya akan random banget. Oke. Sampai sini tentang pola hubungan sama trennya. Hmm, nggak ada. Kak. Oke. Yang penting Najma bisa baca grafik ya. Maksudnya apa? Selain Najma tahu dia negatif atau linear, Najma harus bisa ngerti maksudnya. Kalau turun itu apa, naik apa, melengkung apa, dan acak. Oke, dan Najma udah bisa ya. Good. Oke, kita Hmm. next. Oke, ini ada kurva. Wait, oke. Nah, saya mau ngenalin yang ini nih, yang terakhir. Nah, kalau lurus kayak gini, menurut Najma ini apa maksudnya? Yang gimana? Yang Oh gitu. F. Kalau yang Berarti lurus dia, gini. berarti dia sama aja. Mm-mm, nggak ada Jawabannya perubahan. mirip-mirip. Nggak ada perubahan, nggak ada bedanya berarti ya. Mau kamu X-nya di sini, X di sini, di sini, di sini sama aja Y-nya. Berarti nggak ada perubahan atau nggak ada korelasi berarti ya. Jadi selain yang acak banget, tidak ada korelasi itu juga yang datar. Ini juga nggak ada korelasinya berarti. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau Najma tanyain? Gak ada, Kak. Oke, ternyata udah sejam ya. Udah time's up. Oke, Oh, iya cepet banget. Oke, eh, berarti hari Jumat kita latihan soal ya. iya. Latihan soal. Oke, sebelum saya akhirin, saya mau tanya, kalau di bukunya Najma bahas persamaan atau enggak? Persamaan garis? Enggak ya? Persamaan garis. Garis garis regresinya. Enggak kan? Oh, kayaknya enggak deh. Iya. Jadi kayak
Itu kan sebenarnya garis itu tuh ada rumusnya. Garis yang naik atau turun itu kan sebenarnya kita nggak akan sembarang ini kan ya bikin garis. Wait, saya share ulang. Oke. Jadi kan garis ini tuh ada rumusnya. Najwa masih ingat yang kemarin dia program linear, ini kan pasti ada persamaannya kan? Setiap garis itu Iya. kayak dia tuh sebenarnya punya persamaan. Tapi ini ribet banget. Jadi memang nggak dibahas di SMA. Tapi kalau misalnya Najma kepo, dia tuh punya persamaannya dan bisa dicari. Tapi itu high banget sih untuk anak SMA beneran. Tapi ada ya, dia punya persamaan. Jadi garis ini tuh ada tata caranya kenapa dia kayak gini. Kan bisa aja dia tuh kayak bayangin kalau datanya banyak kayak gini kan. Datanya banyak banget. Kan bisa aja garisnya itu di sini Iya. atau ke sini. Nah, tapi kenapa Hmm. dia di sini? Nah, itu karena ada rumusnya. Oke, itu aja sih. Tapi di SMA nggak usah Oh, dibahas rumus ya. Karena kan kentara banget datanya kalau iya. naik. Mm-mm. Oke, good. Oke, aman. Oke, sampai di sini dulu ya, Najma. Thanks buat hari ini. Iya, Kak. Semoga bermanfaat ilmunya. Iya, makasih juga, Kak. Oke, selamat istirahat, Najma. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam.